Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Semoga penerbangan pagi hari ini juga lancar seperti biasanya. Pada video hari ini kita akan sama-sama melihat progres dari simpang susun Krukut, namun dari sisi yang berbeda. Setelah mungkin video sebelumnya kita sudah melihat dari arah jalan lontar atau overpass lontar menuju ke simpang susun Krukut. Sekarang kita melihat dari jalur yang kurang lebih searah dengan tol Depok Antasari ya. Dan mari kita sama saksikan. Kita mulai dari jalur dari RAM 2 dengan RAM 5 ya. Kita saksikan di video bahwa di jalur RAM 2 dengan RAM 5 ada beberapa material lapisan dasar yang ada di area ini yang mungkin mulai dikerjakan untuk menjadi pengerjaan lapisan jalan tol yang nantinya akan dilanjutkan ke LC dan nanti dilanjutkan lagi ke rigid pavement ya. Di sisi sini ada juga bagian dinding penahan tanah. Selain dari bentukan pasangan batu kali, juga menggunakan bentuk miring ya, seperti galian sloop sebutannya kalau tidak salah. Dan ini sekali lagi jalur RAM 2 dengan RAM 5 bergabung menuju ke satu arah yang sama, yaitu menuju ke arah Cilandak ataupun Cilandak, gerbang tol Cilandak utama yang nantinya bisa menuju ke Antasari, Lebak Bulus, Ragunan ya, ataupun di Jor S ya. Jadi bisa langsung terkoneksi dengan tol Jor S gitu. Dan di sini adalah akses masuk dan keluar dari Jalan Raya Krukut itu bukan ke simpang susun Krukut, namun sekali lagi ini adalah menuju ke arah Cilandak tadi ya. Jadi bukan menuju ke arah simpang susun Krukut. Sekarang kita putar balik. Karena selalu banyak yang bertanya, banyak penonton-penonton baru juga yang mungkin tidak menyimak video dari awal, artinya mungkin baru bertemu dengan channel ini, tidak masalah ya. Jadi selamat datang untuk penonton baru, dan ini adalah gerbang tol keluar dari arah Cilandak. Jadi tidak ada yang menuju ke arah simpang susun Krukut sekali lagi ya. Jadi inilah yang sudah diperlihatkan dan sudah disampaikan berulang kali kepada sobat keluarga semua, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan untuk di jalur ini, jalur masuk dan keluar tol Krukut ya, kita bisa melihat bagaimana posisinya. Ini adalah jalur yang ke Jalan Raya Krukut, dan sudah saya sampaikan tadi bahwa bukan mengarah ke simpang susun Krukut. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini kita menuju ke RAM 3 dengan RAM 8. Kita maju terus. Nah, di sini RAM 3 dengan RAM 8 kita saksikan udah masih sama ya. Di sini statusnya di sisi kiri sudah dilakukan pengaspalan, namun selanjutnya masih di pengerjaan lapisan rigid. Nah, di sini pun juga sudah terlihat Sawangan Bojonggede Bogor ya. Sawangan Bojonggede Bogor. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat ya perubahan apa yang ada di RAM 3 dengan RAM 8, begitu juga di RAM 7. Di sini terpantau ada pengerjaan guardrail untuk pengaman jalur di sisi terluar. Penanaman rumput ya, sudah ada penanaman rumput juga di bagian terluar dari jalan tolnya. Di sini juga untuk jalurnya RAM 7 masuk ke arah gerbang tol Sawangan ataupun menuju ke arah Bojonggede. Ini sudah proses di lapisan rigid, namun dari arah box trafficnya atau dari terowongannya itu masih terputus ya, masih terputus di situ. Jadi seperti yang terlihat, saya bantu juga dengan panah nantinya. Dan untuk di jalur RAM 8 kita lihat sudah ada pengecoran ya, tuh pengecoran, dan di sini sudah ada beberapa dump truck yang mungkin membawa timbunan tanah. Sekarang kita lihat lagi ke sisi lainnya di jalur RAM 25 ya. Seperti biasa kita saksikan di jalur RAM 25 seperti apa
kondisinya. Nah, di sini sudah mulai nih pengerjaan ke lapisan dasar nih di jalurnya RAM 5 ya. Kenapa RAM 5 duluan nih? Karena memang kalau targetnya nanti RAM 5 dengan RAM 4 itu bisa beroperasi pada akhir Oktober ini ataupun bulan November 2022, maka ini memang yang harus didahulukan ya. Kita unzoom lagi, kita zoom in lagi maksud saya. Ini kita lihat ya, di posisinya di bawah masih pekerjaan dinding penahan tanah dengan pasangan batu kali. Ada juga beberapa alat berat lain di sini yang seafood roller untuk pemadatan tanah. Ada juga material-material agregat di dekat sisi jalur RAM 2 ya. RAM 2 dari arah gerbang tol Limo ataupun tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, di sini ada beberapa material-material agregat, batu pasir dan lain sebagainya. Dan untuk jalurnya RAM 5 seperti yang saya sampaikan ini terus dikebut ya. Sedang proses pemadatan tanah juga di sini. Kita lihat ini apa nih? Oh, dozer ya. Ada dozer di sini, ada ekskavator dan juga di situ ada apa tuh? Seafood roller ya. Ada seafood roller. Kita lihat juga sebelahnya jalurnya RAM 6. Wih, jalur RAM 6 sudah digunakan. Guardrail sudah terpasang, dump truck sudah melintas di jalur cincin dari RAM 6. Dan RAM 6 ini sudah terlihat bahwa saluran airnya terus menghadap ke bagian titik tengah ini ya, di tengah-tengah cincin ini. Yang tidak tahu apakah ini akan dinamakan juga menjadi situ krukut juga atau seperti apa nantinya. Ya. Dan saluran air di titik di sini nih juga sudah dibuatkan lagi jalur lainnya ya untuk meneruskan saluran-saluran airnya ya. Tuh, di sini ya. Jadi saluran airnya juga di sini ada nih. Tuh. Sudah dibuatkan ya. Mungkin menuju apa ya? Itu kali apa ya? Kali Salak atau ke Kali Krukut ya? Saya nggak tahu juga tuh sebutannya kali mana nanti ke arahnya. Oke. Jalur 6 masuk ke situ. Kita lihat lagi di jembatan RAM 5. Memang belum diaspal ya. Jadi seperti pantauan kita terakhir belum diaspal. Dan di sini masih terus pengerjaan untuk dinding penahan tanah dan juga di sini sepertinya dengan galian slope ditanami pohon-pohon dan juga rumput. Sudah ditanam pohon ya. Jadi semakin terlihat jelas ditanami pepohonan dan juga rumput untuk di jalurnya RAM 5. Nah, ini RAM 5. Iya bener RAM 5 ya, RAM 5. Nah, di sini nih jalur sebelahnya, ini adalah jalurnya RAM 8. Nah, saya takut kebolak-balik nih, ketukar nih. Ini terowongannya RAM 8, lalu nanti bergabung dengan jalur RAM 1 menuju ke gerbang tol Limo ya. Dan di sini ada saluran air, berarti nanti jalurnya itu RAM 1 dengan RAM 8 itu dia berada di atas saluran air tersebut ya. Jadi agak lebih tinggi lagi posisinya. Dan di sini sudah beberapa alat berat juga terlihat untuk pemadatan tanah dan terlihat terakhir itu sudah mulai proses pengecoran tuh. Nah, ini ya. Ada beberapa pengecoran ini untuk di jalur RAM 8 sepertinya ya. Jadi jalur RAM 8, nah ini agak melebar ya. Agak melebar. Dan sepertinya di depan situ nantinya akan menjadi gerbang tol gabungan untuk RAM 1 dengan RAM 8 menuju ke arah gerbang tol Limo tuh di sana ya. Jadi sudah semakin terlihat dengan jelas beberapa titik perubahannya. Ya. Tuh, jadi inilah beberapa perubahan-perubahan dan di sini juga ada saluran air sepertinya. Ya. Ada untuk pekerjaan-pekerjaan saluran air di dekat dengan RAM 1 juga dengan RAM 8. Di jalur RAM 5 bahkan sudah dipasangkan juga lampu penerangan jalannya. Ya, di jalur RAM 6 masih lubang-lubangnya untuk lampu penerangan jalan belum dipasang. Oke, kita coba saksikan lagi. Kita lihat dari double box ini ya, double box yang ada di area ini kira-kira seperti apa. Kita coba saksikan. Oh ya, belum diaspal juga ya. Bagian dari RAM 4 belum diaspal, tinggal bagian itu aja. Kayaknya yang lainnya sudah dilakukan proses rigid. Di sini di jalur RAM 1 dengan RAM 6 ya. Nah, di sini masih ada beberapa galian atau entah nih belum kelihatan bekerjanya seperti apa ya, karena masih seperti ini aja dari hari ke hari. Belum kelihatan ini bakal ditimbunkah atau bakal dipadatkan atau seperti apa, nggak tahu saya. Yang jelas ini posisinya masih seperti ini aja. Oke.
Dan sepertinya sudah semua saya sampaikan. Pada video kali ini cukup cepat saya menyampaikannya, singkat, padat, jelas. Progres yang ada di Simpang Susun Krukut, namun dari view yang berbeda. Dan sekali lagi 16 tahun kurang lebih ya kita menunggu tol Cinere Jagorawi seksi 3. Bahkan di artikel BPJT tertulis bahwa rencananya dulu tahun 2016 itu tol Cinere Jagorawi seksi 3 diupayakan bisa selesai, namun ternyata baru di groundbreaking 1 tahun kemarin di Mei 2021 seingat saya. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih beberapa bulan ya, Juni, Juli, Agustus, September, jadi 1 tahun lebih 4 bulan kurang lebih ya. Dan kondisinya sudah seperti ini. Simpang Susun yang megah ini, Simpang Susun Krukut yang megah sudah semakin terlihat dengan jelas. Jadi semoga saja bermanfaat dan kita bisa segera menggunakan tol Cijago 3 ini ya. Jika ada saran masukan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun tol Desari terbaru, dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.